Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di komunitas kajian ilmu Prodi MP. Perkenalkan, saya Revita Leona Brahmanti dari kelas MP 2020A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Amril Muhammad. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep dasar jasa. Apa yang dimaksud dengan jasa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa adalah perbuatan baik atau berguna. Artinya, jasa adalah perbuatan baik yang berhubungan dengan penilaian seseorang, negara, ataupun instansi tertentu. Sedangkan menurut Christian Grunroos, menjelaskan bahwa jasa adalah suatu proses yang di dalamnya terdiri dari serangkaian kegiatan intangible yang umumnya terjadi pada kegiatan interaksi antar pelanggan dan juga karyawan jasa dan atau sumber daya barang, fisik, atau sistem penyedia jasa yang disediakan untuk mengatasi masalah pelanggan. Maka, dapat ditarik kesimpulan, jasa adalah suatu kegiatan ataupun tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, namun bisa diidentifikasi, direncanakan, dan dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Arti lain dari jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan adanya berbagai interaksi dengan konsumen atau dengan berbagai barang milik, namun tidak terjadi kegiatan pindah kepemilikan. Jasa terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, visible service, yaitu jasa yang dilihat langsung oleh pelanggan, yakni jasa yang dapat disediakan oleh personil yang langsung bertatap muka dengan pelanggan. Misalnya jasa dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien. Yang kedua ada invisible service, yaitu jasa yang tidak dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh pelanggan, tetapi menunjang sistem visible service, seperti karyawan bagian akuntansi, petugas gizi di sebuah rumah sakit, dan sebagainya. Terdapat 4 karakteristik jasa. Yang pertama ada intangibility, yaitu memiliki arti tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Yang kedua ada inseparability, yaitu tidak dapat dipisahkan, mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Yang ketiga ada variability, yang memiliki arti banyak variasi, bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Dan yang terakhir, perishability, yaitu apabila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Suatu kualitas pelayanan dapat ditentukan melalui 5 variabel berikut. Yang pertama, berwujud. Yang kedua, jaminan dan kepastiannya. Yang ketiga, keandalan. Yang keempat, empati. Dan yang terakhir, ketanggapan. Untuk mengetahui perusahaan tersebut merupakan perusahaan jasa atau bukan, dapat dilihat dari 6 ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, menjual jasa sebagai produk utama. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk barang. Yang ketiga, hasil dari pembelian produk jasa tidak dapat disamakan dengan yang dirasakan oleh setiap konsumen. Yang keempat, tidak memiliki harga standar yang umum. Yang kelima, tidak ada kepemilikan barang oleh konsumen. Dan yang terakhir, tidak ada persediaan barang yang harus diurus oleh perusahaan tersebut. Ada banyak sekali jenis-jenis usaha jasa. Di antaranya adalah jasa perawatan pribadi, jasa perumahan, jasa komunikasi, jasa usaha rumah tangga, jasa transportasi, jasa rekreasi dan hiburan, jasa bisnis dan profesi lainnya, dan jasa asuransi bank dan finansial. Untuk memasarkan suatu usaha jasa, terdapat 3 strategi yang bisa kita ikuti. Yang pertama, pemasaran eksternal, yaitu pemasaran ini disebut sebagai 4P atau product, price, promotion, dan place. Yang kedua ada pemasaran internal, yaitu tidak hanya sekedar pemasaran eksternal seperti 4P saja, namun juga harus diiringi dengan adanya peningkatan kualitas ataupun keterampilan pada personel yang ada di dalam perusahaan. Yang terakhir ada pemasaran interaktif, yaitu kepuasan pelanggan tidak hanya berada pada mutu jasa saja, namun juga harus bisa digabungkan dengan peningkatan kualitas layanan agar bisa semakin meyakinkan pelanggan. Berikut ini adalah contoh-contoh perusahaan jasa yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah referensi saya dalam membuat video ini. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.